Hello, brothers and sisters, wherever you are. Welcome again to Abionic channel. Abionic still learns about English grammar. A week ago, Abionic learned about simple present and present progressive or present continuous tense. And now, Abionic still learns it. Brothers and sisters, now I make English grammar summary for you, so it's easy to understand. Please look at it on the scene. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, sampai jumpa lagi di Abionic channel yang masih membahas tentang grammar atau tata bahasa Inggris. Seminggu yang lalu, Abionic sudah membahas tentang simple present atau present tense, ya, atau dan itu present progressive atau present continuous tense. Nah, jadi untuk memantapkan daripada kedua tenses itu, kali ini saya sudah membuat English grammar summary. Jadi ringkasan, ya. Jadi kata bahasa Inggris supaya mudah dimengerti. Nah, jadi jangan khawatir, saudara-saudara sekalian, mengikuti bahasa Inggris yang saya terangkan di sini itu sulit, ya, sangat mudah sekali. Nah, silakan saudara-saudara melihat di atas layar. Itu sudah disediakan, ya. Jadi English Grammar Summary, ringkasan kata bahasa Inggris. Nah, seperti saudara-saudara sudah sangat mengenal, ya, tapi di sini saya hanya bersifat mengulang kembali, ya. To be. Nah, to be itu sebenarnya ada 5, ya. Jadi am, is, are, was, were. Nah, di mana to be present itu am, is, are. Artinya am, is, are itu digunakan untuk membuat kalimat present, ya. Sedangkan untuk membuat kalimat past kalau memakai to be itu adalah was, were. Nah, itu, ya. Jadi saudara sudah tidak asing. Saya hanya menegaskan kembali ini. Ada auxiliary verb. Jadi kata kerja bantu, ya. Nah, seperti do, does, did, shall, will, would, should. Ya, nah, tapi di sini kalau berbicara tentang auxiliary verb itu yang biasa dipakai itu biasanya present, ya. Nah, do, does itu, sedangkan did itu kan past, ya. Nah, di sini auxiliary verb yang present itu do, does. Ya, kemudian yang past itu did, ya. Nah, nanti dalam penggunaannya pasti ada, ya. Kalau do itu misalnya memakai kalimat negatif, I don't understand, ya, I do not understand. Nah, itu nanti kalau do itu biasanya diikuti oleh subjek jamak, ya, atau plural subjek. Nah, itu ada lagi perfect verb, ya. Jadi ini kata kerja yang sempurna, yaitu seperti yang present itu has, have, ya. Nah, kemudian ada yang past itu untuk masa lampau, untuk masa sekarang atau saat ini.
itu has have ya. Nah, itu kalau masa lampau itu pakai had. Nah, jadi saudara-saudara sudah tidak asing ya. Nah, kemudian sekarang saya buat di bawahnya itu ada rumus subjek plus to be. Jadi subjek itu ditambah to be, nah, tentu saja ya. Nah, sama dengan kalau I itu pasangannya kalau present ya, kalau membuat kalimat present, I itu pasangannya pasti I am. Ya, nanti kalau kalimat past biasanya I ini I was. Ya, itu kalimat present. Kalau presentnya pasti dah I am. Ini subjek atau pronoun I ini memang lain ya, lain daripada yang lain ini. Dia sendiri punya itu to be ya. Jadi monopoli sifatnya. I am. Nah, jadi saudara-saudari ingat I am, ayam. Nah, ya. Tapi jangan ya untuk mengingat aja boleh ya. Ayam kambing. Nah, ya. Ayam kambing ya. Jangan ayam kambing ya. Nah, jadi ayam itu pokoknya I itu pasangannya pasti kalau membuat kalimat present tense ya. Misalnya nanti ada contohnya. Ayam. Kalau kalimat pasnya I itu berpasangan dengan was kalau memakai to be. Nah, di sini ada di bawahnya itu PS. Bapak singkat itu sebagai plural subject. Jadi plural subject itu atau subjek jamak, subjek yang lebih daripada satu ya. Itu you, we, they, Ani and Mira. Nah, itu pasangannya itu plus pasti are. Ya, kalau mau pakai to be are itu ingat aja begitu. Nah, di bawahnya itu saya singkat itu sebagai SS. Jadi singular subject atau subjek tunggal. Subjek tunggal itu she, he, it, Ani. Nah, itu ya. Jadi she, he, it, Ani. Nah, itu pasangannya itu kalau subjek tunggal memakai to be itu pasti is. Ya, jadi is. Nah, di bawahnya sudah saya kasih contoh itu example ya. I am a teacher. Saya seorang guru. Ya. Nah, nanti saudara-saudara sendiri bisa kembangkan kalimat ini nanti kalau sudah menguasai grammar itu ya. Itu bisa kembangkan kalimat I am a teacher. Misalnya at one of primary school in Denpasar itu misalnya ya. Itu bisa ditambahkan nanti ya. Kalau sudah menguasai daripada semua grammar itu ya, nanti tentu saja saya akan terus untuk memotivasi saudara-saudara untuk bisa berbahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris secara cepat. Nah ini ya. Contoh lain itu you all are teachers ya. Nah, kemudian you all, kamu semua adalah guru. Nah, guru itu lebih dari satu ya. Nah, he is a teacher. He is a teacher. Ya. Nah, itu jadi ia adalah kalau ia he itu ia laki-laki. Ia seorang guru. Kalau she is a teacher, she is a teacher. Jadi ia perempuan ya kalau she itu seorang guru. Nah, nanti ini bisa dikembangkan ya. You all are teachers of ya. Misalnya you all are teachers of SMA Bakti itu misalnya ya. 2 atau SMA Bakti 2 ya itu misalnya. Nah,
he's a teacher in a very famous school in Denpasar. Ya. Nah, jadi bisa saja saudara-saudara nanti menambahkan kalau sudah nanti bahasa Inggrisnya sudah semua ya, nanti ikuti terus pasti nanti ya. Saya sudah buatkan rumus itu ya, coba lihat dalam layar. Nah, itu ada untuk membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi kalimat tanya ya. Ya, jadi kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Ya, nah, itu rumusnya kalau positif subjek plus verb sama dengan plural subjek atau subjek jamak plus verb satu. Ya, kalau plural subjeknya jamak, misalnya seperti you, ya, we, they, Ani, and Mira. Nanti I pun itu termasuk subjek jamak, ya. Makanya aneh sebenarnya I itu saya, itu kan sendiri sebenarnya ya. Itu mengapa kok kayak kamu, you, dari kamu. Ya. Itu ya di sana sudah diatur grammarnya begitu ya. Nah, itu termasuk plural subjek, jadi termasuk subjek jamak. Jadi plural subjek atau subjek jamak plus verb one. Nah, kalau singular subjek, subjek tunggal, itu plus verb nanti ada ditambah s atau es, ya tergantung nanti kata kerja yang mengikuti. He visits itu misalnya, ya itu ada s-nya. Kalau singular subject, ya. Jadi subjeknya itu tunggal, itu verbnya itu ada ditambahkan s atau es. Nah, sekarang ada yang negatif. Kalimat negatif saya tulis dua di sini, ya, plural subject dan singular subject. Kalau plural subjeknya plus do, ya itu untuk kalimat negatif. Plural subject. Jadi you, I, we, they, Ani, and Mira. Nah, itu pokoknya ditambah do plus not plus verb one, ya jadi plus verb satu. Jadi tidak. Nah. Yang kedua itu negatif, singular subject, jadi subjek tunggal, ya seperti he, she, it, Ani, ya itu otomatis ditambah does plus not plus verb one. Nah, nanti kalimat interrogatifnya tinggal tarik itu, ya. Interrogatifnya do plus plural subject plus verb one. Tanda tanya, ya. Nah, begitu juga rumus berikutnya does plus subjek tunggal plus verb one, verb satu, tanda tanya, ya. Nah, jadi gampang sekali, tinggal saudara-saudara tinggal ingat saja kalau plural subject itu dari I sudah, ya I, you, we, they, Ani and Mira atau Anton and Intan itu misalnya, ya itu yang penting sudah lebih daripada satu, itu yang disebut dengan plural subject. Jadi subjek jamak, ya lebih dari satu. Kalau singular subject atau subjek tunggal itu hanya seorang. Nah, itu memakai does. Ya.
Nah, sekarang saya kasih example. Jadi contohnya ya. Nah, ini hanya contoh, nanti saudara-saudara bisa membuat kalimat sendiri di rumah dan ditambah-tambahin ya. Nah, ini example. Nah, kalimat positif saya ada buat beberapa ya, tergantung dari pronoun yang mengikuti. Nah, seperti itu, you learn English every day. You learn English every day. Kamu belajar bahasa Inggris setiap hari. Ya. Nah, coba diperhatikan kalau diikuti oleh plural subject seperti you, maka learn-nya itu verb satu. Nah, jadi kalau plural subject, jadi learn-nya itu tidak ada ML, S atau NES. You learn English every day. Nah, sedangkan yang nomor 2, he needs a rest. Nah, ada tambahan S di sana. Need ditambah S, needs. Ya, he needs a rest. Dia perlu beristirahat. Ya, dia laki-laki. Yang berikutnya, you have many books. Nah, kalau sudah apa namanya, plural subject you itu diikuti oleh have ya, verb satu. Nah, you have many books. Kamu mempunyai banyak buku. Ya. Nah, kemudian he has many books. He has many books. Ia mempunyai banyak buku. Nah, nanti saudara-saudara bisa mengembangkan kalimat ini. Misalnya ya, he needs a rest for a while. Ya, he needs a rest for a week. Itu misalnya ya, itu dia butuh beristirahat selama seminggu. Ya, nah, itu bisa nanti ditambah-tambahin kalau sudah ini apa namanya, grammarnya apa namanya sudah dikuasai. Nah, sekarang kalimat positif yang lain, I know him. Ya, I know him. Saya mengetahui dia. Ya. Nah, sekarang kalimat negatifnya tinggal kalau itu sudah ada rumusnya, ya, plural subject seperti you itu pasti do ya. You do not atau singkatan you do not, don't ya. You do not learn English every day. You don't learn English every day. Kamu tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Yang kedua itu he does not. Nah, kalau he ingat singular subject ya. Jadi subjek tunggal itu pasangannya does. He does not. Disingkat does not, doesn't. Need a rest. He does not need a rest. He doesn't need a rest. Ya, ia tidak membutuhkan istirahat. He does not have many books. Ya, he does not have many books. Ya, he doesn't have many books. Nah, ia tidak mempunyai banyak buku. Nah, kalimat negatif yang lain, I do not, ya, atau disingkat don't know him. Ya, I do not know him atau I don't know him. Ya, nah, kalimat interrogatifnya tinggal memasang itu auxiliary verb ke depan ya. Nah, seperti do you learn English every day? Do you learn English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Kalau jawabannya ya, yes I do. Nah, tinggal gitu aja jawabannya. Ya, jadi enak berbahasa Inggris. Itu apa namanya, saudara-saudara jangan takut. If you would like to
speak good, to speak fluently, you just speak up. Just speak up, speak up. Okay? Don't hesitate to speak. Don't hesitate to speak. Jangan ragu untuk berbicara. Nanti lama-lama pasti pinter. Ya, saudara. Saya lanjutkan. Does he need a rest? Does he need a rest? Apakah dia butuh beristirahat? Kalau jawabannya tidak butuh, no, he doesn't. Kalau jawabannya tidak butuh itu he doesn't. Kalau jawabannya butuh, yes, he does. Nah itu. Oke. Sekarang, do you have many books? Apakah Anda mempunyai banyak buku? Kalau jawabannya tidak punya, no, I do not have many books. Gampang sekali ya. No, I don't have many books. Itu jawaban. Kalau punya, yes, I do, atau yes, I have. Boleh gitu ya. Ada cukup. Do you have many books? Yes, I do. Berarti banyak punya buku. Nah, yang lain, does he have many books? Apakah ia mempunyai banyak buku? Nah, begitu juga kalau tidak punya banyak dia, jawabannya no, he doesn't. No, he doesn't. Gitu aja ya. No, he does not. Yang terakhir itu, do I know him? Do I know him? Berarti ini bertanya pada diri sendiri ini ya. Jadi diri sendirinya yang harus menjawab ini. Apakah saya mengetahui dirinya? Yes, I know. Atau jika jawabannya memang benar, tahu, yes, I do. Atau no, I do not. No, I don't. Itu. So, it's very simple to understand English, brothers and sisters. Just join me forever, and then next week, I will give you some more examples to make sure that you understand very well and to increase about English grammar lesson. See you again next time. Bye-bye.